Ya, pengalaman dan track record mereka di sebelumnya seperti itu. Ini kan tidak ada sama sekali. Gak usah lagi kita pilkada-pilkadaan, ini kan politik basa-basi ya kan. Jadi udah lantik aja bos kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini kita akan membahas tema dinasti politik yang sedang hangat di negara kita ini. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan dapat notifikasi video terupdate dari kita. Stay tune. Oke Sobat Medis, kali ini kita sudah bersama Bang Januari Riki Effendi Esos. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Seperti biasanya ya kan. Iya. Bang, kali ini kita membahas yang sedang viral ini Bang, yang sedang hangat di Indonesia Bang, masalah pilkada gitu. Oh yang tahun ini ya? Iya Bang, sekarang kan lagi hangatnya tuh masalah wali kota Bang, anak Jokowi sama menantu Jokowi, Gibran sama Bobi Nasution Bang ya. yang lagi heboh-hebohnya sekarang. Jadi Bang, menurut Abang sendiri kan, pendapat Abang lah dulu masalah Gibran sama Bobi ini kan. Mereka ini kan sekarang lagi diributkan ini di Indonesia. Sudah gitu. dapat apa ya? Iya. Dari partai. Iya betul Bang. Dan seharusnya kan walaupun mereka jadi mantu gitu kan, dan juga anak presiden gitu kan, seharusnya kan mereka itu bebas untuk berdemokrasi gitu kan Bang. Jadi menurut Abang lah gitu, gimana pendapat Abang mengenai mereka Bang? Oke, terima kasih Saudara Ibnu Sabil. Nah, saya sepakat dari pernyataan Ibnu Sabil tadi mengatakan bahwasannya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi pemimpin apapun. Iya, betul, Bang. Baik menjadi presiden, baik menjadi gubernur, wali kota dan segala macam itu. Iya Bang. Kita malah tidak sepakat ada orang yang menghambat proses demokrasi. Misalnya, ini nggak boleh nih, jangan nyalon, ini nggak boleh, jangan nyalon. Selama mereka itu tidak kriminal, narkoba, koruptor, ya kenapa rupanya begitu kan? Nah, tetapi ini yang kurang kita pahami tentang demokrasi. Saya mengutip dari perkataan Rocky Gerung ini. Ya, Rocky Gerung ini salah satu banyak kata-kata beliau yang menginspirasi. Salah satu yang dikatakannya itu ya, demokrasi itu bukan membebaskan orang untuk menyalonkan diri. Tapi demokrasi itu adalah tidak menghambat orang dalam menyalonkan diri. Ya. Kenapa Rocky Gerung mengatakan begitu? Dan kita sepakat, dia mengatakan begitu. Begini, pencalonan Bobi dan Gibran tidak ada masalah. Walaupun dia anak presiden dan segala macam, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi yang menjadi masalah ada penjegalan di situ. Penjegalan ya Bang ya? Ada penjegalan di situ. Pertama di Solo itu kan Gibran itu di Solo ya sudah dimandatkan oleh partai saat ini menjadi calon wali kota. Itu menghambat Purnomo orang yang memiliki elektabilitas, yang memiliki kapasitas, memiliki pengalaman sebelumnya, tetapi dihambat bahkan itu di istana. Nah, ini kan luar biasa ini demokrasi seperti ini. Kenapa bisa sampai dihambat begitu? Terus kita lihat di Medan, Bobi. Seharusnya itu kan Ahyar ya. Ini sobat milenial harus tahu nama-nama orang-orang seperti ini. Ahyar, tapi ini dikatakan Pak, ada orang yang mengatakan bahkan berita-berita menyebar Ahyar pun dihambat. Maka beliau pindah ke Demokrat dan ingin menjalankan. Itulah polemiknya. Nah, itu yang pertama. Demokrasi itu seharusnya begitu. Yang kedua, tidak ada yang salah dari Gibran dan Bobi. Tetapi yang salah adalah siapa beliau ini, siapa mereka ini. Apa track recordnya? Itu kan penting. Iya betul. Ketika beliau mencalonkan wali kota, tentu yang dilihat itu pernah nggak sebelumnya di partai. Belum pernah Gibran itu di partai. Bahkan dia itu hanya pedagang ataupun pengusaha. Sama Bobi juga, hanya karena menikahi anak Jokowi, maka diberikan mandat oleh PDIP untuk naik calon wali kota. Ini yang kita lihat, kok bisa seseorang yang belum punya elektabilitas ataupun kemampuan sebelumnya, kita tidak melihat apakah mereka pernah ada di partai, organisasinya apa, dan pernah memimpin apa dan segala macam. Setahu kita Gibran itu hanya pengusaha, Bobi juga hanya pengusaha, dan sama sekali belum pernah muncul di permukaan hingga beliau
itu hingga beliau itu dimunculkan oleh media, yaitu ayahnya menggadang-gadang anaknya Gibran dan menantunya Bobi. Bahkan bukan hanya mereka, ini juga ada nih di Tangerang Selatan itu Siti Nur Aziza itu anaknya dari Maruf Amin. Juga ada Pramono Anung kalau nggak salah, putranya juga atau putranya di suatu daerah, dan juga di berbagai tempat dinasti politik sekarang berjalan ini kan. Ini yang kita lihat bahwasannya luar biasa saat ini proses demokrasi kita sedang, saya bilang ini cukup amburadul, tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang lebih kompeten menjadi calon, malah menaikkan anak dan mantunya. Begitu, betul, Bang. Saudara Sabil. Jadi nggak masalah sih Bang ya. Mau ya, mereka menantu, anak, boleh aja Bang. Sebenarnya tidak masalah. Nggak masalah Bang ya. Siapapun. Tapi sebelumnya begini ya, sebelum kita mengatakan tidak masalah, itu tadi dua tadi. Jangan ada penjagalan dan lihat track recordnya. Bahkan ada pakar politik mengatakan kalau bisa Jokowi itu ketika mencalonkan anaknya itu selesai dulu nih jabatannya 5 tahun ini baru bisa mencalonkan anak atau mantunya. Nah ini kan sudah kelihatan pengen membangun dinasti gitu. Oke Bang, jadi itu tadi masalah Gibran dan Bobi gitu kan. Sekarang kita masuk nih Bang, pemuda ya Bang. Mereka ini kan pemuda nih Bang, ya kan? Jadi kita ini sebagai pemuda gitu kan, otomatis kan kita jalan dengan mereka gitu kan. Jadi kenapa sih kita pemuda ini nggak mendukung dia aja gitu Bang? Gibran dan Bobi. Kan mereka juga sama-sama muda gitu. Oke. Sekali lagi ini bukan masalah pemuda, tua atau apalah kita bilang. Nah, jika pun kita katakan beliau ini pemuda loh Bang, kenapa nggak kita dukung aja? Oke, kenapa nggak pemuda yang lain begitu kan? Jangan-jangan ada pemuda yang lain lebih pantas gitu kan? Kenapa beliau ini? Nah, pertama syarat dua tadi sudah mereka itu sudah tidak layak lagi. Ini saya katakan sudah tidak layak lagi. Kenapa sudah tidak? Ini mau pendukung Gibran atau Bobi Maras tersilahkan, kita kan memberikan opini. Saya kira mereka dua ini tidak layak. Di sana kan ada kekuatan istana di sana. Kekuatan istana ini seharusnya tidak boleh menggunakan alat istana untuk mendukung anak dan menantu. Tadi dikatakan, Bang, ini kan pemuda. Iya, mereka pemuda, tetapi dua hal ini sudah dilanggar yang tadi. Masalah penjagalan dan juga masalah elektabilitas mereka di dunia politik. Lalu dikatakan lagi, ya Bang, beginilah Bang, kita tunggulah mereka dulu dilantik atau setelah terpilih. Sudah yakin banget nih terpilih ya kan? Ya kan? Berarti kan ya udah gini aja kan, kalau memang yakin dengan terpilihnya, gak usah lagi kita pilkada-pilkadaan. Ini kan politik basa-basi ya kan? Ya sudah lantik aja bos kan gitu kan? Lantik aja Bang ya? Iya gitu aja kan? Lantik aja kan? Oke, Bang, taruhlah mereka menang misalnya kan? Tadi sudah ada keyakinan misalnya karena ada bantuan istana gitu. Iya betul. Oke, Bang, udah biarkan aja mereka Bang. Kita lihat kepemimpinan mereka ketika mereka sudah menjabat sebagai wali kota. Nah, sah-sah saja kita bicara sebenarnya. Tapi melihat track, kita kembali di poin nomor yang 2 tadi. Elektabilitas mereka sama sekali tidak didukung ketika mereka kita lihat ke depan. Contoh Gibran, pengusaha. Bahkan kalau kita bilang ya tidak pernah di partai, tidak pernah merasakan. Ini kalau saya melihat bahwasanya tidak pernah merasakan pahit manisnya partai. Mungkin dia juga terkenal karena ayahnya. Juga Bobi juga seorang pengusaha dan segala macam. Tiba-tiba up naik. Ini kan kita lihat semua ada. Kalau dikatakan pemuda ya, why not? Tapi pemuda yang lain dong begitu. Yang lebih pernah berkompeten, juga pernah berpartai, juga pernah merasakan bersama rakyat dan segala macam. Kan itu seharusnya yang menjadi PR kita. Nah, saya sama sekali tidak sepakat dikatakan ini masalah pemuda atau tidak muda. Tetapi ini masalah pengalaman, masalah kebersihan politik kita dan demokrasi kita yang sekarang sedang terkotori dengan dinasti politik. Nah, contoh begini, ayah saya presiden, tapi saya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ini sama-sama anak muda ini. Iya, tapi Sabil bukan anak presiden, tapi pernah di partai dan segala macam. Nah,
Saya bilang sama Sabit, udah, lu nggak punya kekuatan, atau kamu nggak punya kekuatan, mundur aja. Mau nggak gitu? Nggak kan? Enggak. Nah, ini yang kejadian sekarang di negara kita ini. Itu yang jadi permasalahan, bukan muda atau tua ini sekarang. Itu, Sabit. Jadi pengalaman istilahnya. Ya, pengalaman dan track record mereka di sebelumnya seperti itu. Ini kan tidak ada sama sekali. Iya sih betul bang. Jadi terakhir lah bang. Oke. Solusinya bang buat demokrasi Indonesia bang. Gimana bang? Ada solusi. Tutup aja Indonesia ini lagi. Untuk ke depannya gimana gitu bang gitu. Oke. Tahu ada belum sedikit. Untuk gitu, demokrasi kita ya. Iya, Bang. Untuk memperbaiki demokrasi kita. Ini kita lihat permasalahan di negara ini kan sudah kompleks. Iya, Bang. Sudah banyak. Belum lagi ekonomi kita, COVID-19, kesehatan kita, pendidikan kita dan segala macam. Lalu negara muncul ataupun istana muncul dengan merekomendasikan anak dan mantu. Bahkan juga wakil presiden kita anaknya juga di Tangerang Selatan juga menyalurkan. Dan saya kira banyak lagi di Medan, di Sumatera Utara ini pun ada di Serdang Bedage juga dinasti politik dan segala macam di tempat-tempat ada dinasti politik. Nah, saya kira begini, demokrasi kita ini telah lama kotor. Ditambah lagi dengan pemilihan pilkada yang tidak fair seperti itu. Maka solusinya kita sebagai anak muda mulai dari sekarang itu kalau memang mau bergerak di dunia politik, ini kalau memang mau ya, mau bergerak di dunia politik, maka perbaiki kualitas diri dari sekarang. Misal, saya punya ayah presiden, saya punya ayah DPR, saya punya ayah gubernur misalnya. Jangan gunakan alat ayah itu untuk menjadi pemimpin ke depan. Misal, saya nggak pandai apa-apa, nggak tahu politik, tiba-tiba pengen uangnya aja atau pengen jabatan. Ya udah saya gunakan kekuatan ayah saya. Memanfaatkan. Nah, kalau semua anak muda itu berpikir seperti ini, berpikir bahwasannya aku nggak mau bawa ayah dong. Aku pengen berpolitik itu ya sesuai dengan kemampuan aku. Aku masuk partai usaha sendiri, aku berjuang di partai usaha sendiri, aku bergerak di masyarakat usaha sendiri. Bahkan kalau bisa orang gak usah tahu aku anaknya gubernur, aku anaknya presiden, aku anaknya ini segala macam. Sekarang kan orang ditilang aja, bapakku gubernur dibilang dia kan, padahal dia udah salah gitu kan, gak pakai helm, gak ada STNK, gak ada sih. Iya bang. Tapi karena ayah gubernur polisi gak bisa nangkap. Iya, nah ini juga digunakan dalam politik kita. Ini kan parah seperti itu. Nah ini kalau dasar ya dari demokrasi kita, seharusnya anak muda itu kalau yang memang niat berpolitik, mulai perbaiki kualitas diri, mulai lihat ke bawah, lihat masyarakat ke bawah, gunakan politik itu untuk memang memperbaiki negara kita ini. Nah dengan kreativitas, dengan politik yang bersih, dengan tidak menggunakan dinasti politik, lupakan ayah ataupun dari kerajaan sultan-sultan manapun, anggap dia itu memang pengen belajar di politik dan pengen membantu negara ini. Begitu, misalnya. Jadi solusinya kita perbaiki diri ya bang ya. Ya, dari individu pemuda masing-masing. Oke bang. Sekian lah bang apa kita diskusi. Oke, siap. Hari ini bang. Luar biasa. Mungkin kita lain kali apalagi ini kan channel kita Oh, iya. Oke, sobat medis, sekian diskusi kali pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terupdate dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.